Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Gak kerasa udah akhir 2022. Sepanjang 2022 banyak sekali sepatu basket yang menarik sehingga membuat kami bingung ingin membuat 10 sepatu terbaik versi Head Shoes Indonesia. Nah, kali ini kita akan memaparkan kepada Anda beberapa sepatu terbaik yang mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk Anda beli. Tapi lagi-lagi sepatu itu cocok-cocokan. Jadi kalau menurut kami enak, belum tentu enak menurut Anda. Tapi ini adalah yang terbaik dari ratusan sepatu yang sudah kami coba. Nah, langsung aja kita bahas 10 sepatu terbaik di 2022. Hello Bowlers, hello Bowlers, hello Bowlers, hello Bowlers, hello Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membahasnya langsung 3 keunggulan dan 3 kelemahan dari sepatu ini. Nah, untuk urutan nomor 10 ada Nike PG6. Dimulai dari yang kami sukai. Yang pertama itu adalah harganya terjangkau. PG6 merupakan signature shoes dari Nike dengan harga paling murah dan tentunya lebih mudah untuk Anda miliki. Selanjutnya yang kedua adalah durability dari bantalan React-nya, karena bisa dibilang seiring penggunaan bantalan tersebut akan menyesuaikan semakin lebar tapi memiliki keempukan yang lebih baik ketimbang Anda pertama gunakan. React itu juga karakternya membuat Anda tidak mudah lelah walaupun menggunakannya dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, nomor 3. Nomor 3 adalah sepatu ini merupakan generasi terakhir dari Nike Paul George. Sementara Nike sudah mengabarkan bahwa Paul George itu tidak akan lanjut signature shoes yang ketujuhnya. Nah, saat ini jadi sepatu Paul George begitu diminati banyak orang dan seri ke-6-nya semakin sulit didapat. Itu keunggulannya. Sekarang kelemahannya. Yang pertama, bantalan sepatu ini membutuhkan waktu break-in yang cukup lama. Jadi di awal penggunaan, sepatu ini akan terasa keras dan Anda butuh waktu beberapa kali pemakaian baru membuat sepatu ini sedikit lebih empuk dan lebih stabil. Nah, hal itu tentu membuat Anda harus sabar-sabar ketika ingin mendapatkan feel yang enak ketika menggunakan Nike Paul George. Untuk nomor 2 adalah bahan atasnya yang tidak terlalu bagus. Kita memang sama-sama tahu bahwa Nike Paul George itu memiliki bahan atas yang tidak pernah spesial dan bisa disetarakan dengan budget model dari sepatu basket Nike. Nah, sama seperti di Nike PG6 ini, sedikit ada improvement ketimbang Nike PG5 namun tetap memiliki bahan atas yang kurang oke. Nomor 3, minim ventilasi. Sepatu ini bisa dibilang sedikit sekali ventilasinya. Bahan atasnya memang tebal, kemudian bahan atasnya sedikit tebal, kemudian lidahnya juga tidak banyak rongga. Jadi ketika Anda bermain cepat dan waktunya cukup lama, menggunakan Nike Paul George tentu akan membuat kaki Anda mudah gerah. Nomor 9 ada Puma MB02. Keunggulan yang pertama adalah sepatu ini begitu hype, terutama di kalangan anak muda, dan banyak sekali yang mengincar sepatu ini karena dia begitu menarik. Nah, urutan pertama itu bisa menjadi pertimbangan untuk Anda. Nomor 2, pilihan warna menarik dan kolaborasi yang begitu keren. Nah, bisa dibilang ini adalah sambungan dari nomor pertama yang membuat sepatu ini begitu hype karena pilihan kolaborasinya begitu keren, apalagi LaMelo Ball juga orang yang bisa dibilang nyentrik dan banyak menjadi trendsetter terutama pemain Indonesia. Nah, jadi pilihan warna menarik dan kolaborasi penting tersebut membuat sepatu ini begitu diminati. Nomor 3, bantalan yang empuk dan juga stabil. Sepatu ini bisa dibilang paling menarik untuk Anda miliki ketika Anda suka brand Puma karena bisa dibilang empuk. Kemudian ia juga menawarkan kestabilan yang lumayan oke. Jadi pilihan MB2 adalah salah satu yang terbaik ketika Anda suka dengan sepatu Puma. Berlanjut ke bagian yang tidak kami sukai. Yang pertama adalah minimnya ubahan ketimbang generasi sebelumnya. Bisa dibilang hanya facelift saja dan membuat MB2 itu kurang menarik terutama buat Anda yang sudah memiliki MB1. Urutan nomor 2 adalah sepatu ini sulit didapat dan memiliki harga yang
sangat mahal. Jadi karena hype tersebut, barang ini banyak diburu reseller dan Anda akan semakin sulit mendapatkannya karena jarang sekali yang masuk ke Indonesia, kemudian stoknya juga sedikit dan Anda harus membelinya di atas harga retail untuk memiliki Puma MB-02 ini. Ketiga, teknologinya begitu standar. Nah, ketika Anda membeli sepatu dengan harga mahal, tentu Anda mengharapkan teknologi yang super dan sepatu tersebut tentu adalah sepatu yang paling menarik ataupun sepatu yang begitu didewa-dewakan banyak orang. Sementara Puma MB2 ini benar-benar terlihat standar, tampilannya tidak begitu menarik, hanya saja dia memiliki kolaborasi yang cukup keren, warna-warnanya tampil cukup outstanding dan hal tersebut adalah beberapa keunggulan dan kekurangan dari Puma MB-02. Urutan ke-8 ada Nike KD15. Keunggulan yang pertama adalah KD15 punya impact protection yang bagus. KD14 itu sudah bagus, KD13 juga bagus, KD12 juga bagus, 11, 10 dia selalu memiliki cushion yang bagus. Dan KD15 ini mempertahankan teknologi-teknologi tersebut sehingga impact protectionnya tetap bagus. Terutama buat Anda yang punya masalah dengan lutut, menggunakan sepatu ini tentu akan lebih nyaman. Kedua, tampilannya lebih keren. Terutama kita bandingkan dengan KD14 yang tampilannya agak gemuk. Kemudian dia juga agak kurang menarik ketika Anda gunakan untuk kasual. Sementara kalau KD15 ini potongannya lebih pendek. Kemudian juga dia tampil lebih agresif sehingga membuatnya lebih menarik ketika di lapangan. Untuk yang ketiga, KD15 ini merupakan all around shoes atau bisa digunakan untuk semua gaya bermain, semua posisi. Jadi ketika Anda membutuhkan sepatu yang lengkap, KD15 ini mungkin bisa Anda pertimbangkan. Nomor 7 ada Air Jordan 37. Keunggulan yang pertama adalah sepatu ini memiliki cushion yang super bouncy. Buat Anda yang suka loncat-loncat di lapangan, Anda suka rebound, atau bahkan Anda suka ngedang, menggunakan Air Jordan 37 ini tentu akan membuat lompatan Anda semakin tinggi dan tentunya lebih nyaman ketika mendarat. Yang kedua, sepatu ini memiliki tampilan yang retro dan dikombinasikan dengan fitur-fitur modern sehingga walaupun tampilannya jadul, dia jadi semakin keren karena sudah menerapkan teknologi masa kini. Itulah yang membuat Air Jordan 37 mungkin disukai banyak pebasket yang bermain sejak dulu. Yang ketiga, colorway-nya cukup menarik. Sepatu ini memiliki banyak pilihan warna yang sangat keren. Sementara buat Anda yang bosan dengan tampilan yang rilis di Indonesia, Anda juga mungkin bisa melihat beberapa pilihan yang hadir ataupun rilis di luar negeri dan Anda mungkin ingin lebih eksklusif dengan melakukan pre-order sepatu-sepatu tersebut. Kekurangan yang pertama, ada durability issue ketika Air Jordan 37 ini dirusak oleh pemain NBA. Nah, sepatu tersebut dianggap tidak terlalu kuat untuk para pemain eksplosif. Walaupun Anda seharusnya memikirkan juga kalau permainan Anda tidak se-eksplosif mereka dan tidak memiliki bobot yang seberat mereka dengan gerakan yang sangat eksplosif, tentu sepatu ini sebenarnya tetap aman saja untuk kaki Anda. Tapi dengan durability issue tersebut, kehadiran Air Jordan 37 ini bisa dibilang kalah pamor dengan Air Jordan 36 yang dianggap lebih kuat. Untuk nomor 2, kami merasa paddingnya sedikit menurun ketika Anda menggunakan Air Jordan 35 itu paddingnya banyak banget. Kemudian dia juga terasa lebih luxury karena empuk di pergelangan. Sementara untuk 37 ini walaupun potongannya lebih tinggi, tapi dia minim padding. Jadi buat Anda yang suka kuncian di bagian ankle-nya lebih tertutup karena banyaknya padding, sepatu ini kurang memfasilitasi hal tersebut. Urutan ke-6 ada Nike Freak 4.
Keunggulan pertamanya adalah sepatu ini menawarkan kesempurnaan dalam hal cushion, dan saya suka sekali karena minim waktu break in, tidak seperti yang generasi ketiga. Dia sejak awal sudah sangat empuk, bagian belakang, bagian depan itu menawarkan keempukan yang oke. Sementara di bagian depannya itu terasa bouncy, jadi buat Anda yang ingin lompat-lompatan, terbiasa melompat dengan kaki depan, tentu menggunakan Freak 4 akan sangat nyaman dan memudahkan Anda. Selanjutnya nomor 2, sepatu ini minim waktu penyesuaian. Nah, saya masih ingat kalau Freak 1, Freak 2, Freak 3 itu butuh waktu break in. Dia di awal-awal penggunaan itu sempit banget, bagian samping sini nih sakit banget. Sementara untuk Freak 4 di awal penggunaan dengan size yang sama, saya langsung merasakan wah, benar-benar nyaman. Bahkan beberapa teman mengatakan bahwa saya bisa memilih downsize untuk Freak 4 ini. Nah, itulah yang membuat Freak 4 jadi lebih nyaman untuk segala karakter kaki. Untuk nomor 3, untuk Anda yang suka sepatu simple dan tidak memiliki garis-garis ataupun corak-corak yang mentereng, maka menggunakan Freak 4 ini akan membuat Anda lebih percaya diri. Karena mungkin Anda orang yang humble, Anda orang yang tidak ingin terlalu terekspos. Desain Freak 4 ini cukup standar saja dan ini membuat Anda lebih nyaman ketika bermain. Kekurangan yang tidak kami sukai untuk yang pertama adalah torsional supportnya agak kurang. Jadi ketika Anda ingin bermain itu di bagian tengahnya dia terasa sangat lentur ataupun over fleksibel. Jadi bahaya juga nih buat Anda yang big man, yang suka rebound. Anda takutnya mendaratnya tidak dengan sempurna dan membuat kaki Anda mudah terkilir. Sementara yang terakhir adalah bahan atasnya tidak terlalu menarik, karena yang tadi lagi dia sepatunya simple, kemudian bahan atasnya bisa dibilang untuk sepatu Nike dengan harga 1,8 jutaan mungkin dia bisa dibilang overpriced. Selanjutnya nomor 5 ada Jordan Luka 1. Keunggulan yang pertama, sepatu ini memiliki traksi yang sangat bagus, kemudian dia juga memiliki dejitan yang cukup keras. Jadi buat Anda yang suka bermanuver dan suka mendengarkan sepatu yang cacit-cacit, nah Luka Doncic ini bisa Anda pertimbangkan. Yang kedua, sepatu ini menawarkan teknologi bantalan baru dari Jordan yaitu Formula 23. Nah, buat Anda yang belum pernah merasakannya, sepertinya membeli Luka Doncic ini Anda harus pertimbangkan untuk merasakan seperti apa sih Formula 23 tersebut. Lalu dia juga punya base yang lebar sehingga Anda tidak perlu melakukan upsize terlalu besar, ataupun Anda juga bisa langsung aja memilih true to size karena sepatu ini cukup nyaman untuk para pemilik kaki lebar. Di urutan keempat ada Nike LeBron 20. Keunggulan nomor 1, dia memiliki cushion yang empuk. Nah, semenjak mengganti Air Max yang biasa digunakan dengan busa kuslon yang lembut, kemudian dia juga ada zoom unit yang cukup besar, sepatu ini memiliki impact protection yang lebih bagus, bahkan membuat bobotnya jadi lebih ringan, dan tentu akan membuat sepatu ini lebih nyaman untuk semua postur tubuh. Yang kedua, dia memiliki evolusi desain yang cukup drastis. Ketika Anda melihat LeBron 16, 17, 18, sampai 19 yang agak kaku dan mungkin hanya Anda pikirkan bahwa ini adalah sepatu big man. Nah, di LeBron 20 ini tampilannya potongannya pendek, kemudian lebih menarik, desainnya juga terlihat simple seperti sepatu Kobe Bryant, dan ternyata ubah-ubah tersebut telah membuatnya jadi lebih menarik untuk semua orang. Nah, evolusi desain ini sangat penting dan sekarang naik LeBron 20 jadi jauh lebih menarik. Untuk yang ketiga, kami ingat dengan penerapan di LeBron 19. Traksinya itu tidak konsisten dan sangat terasa jauh sekali dari lantai. Jadi kalau terkena debu itu mudah sekali sliding. Sementara untuk LeBron 20 ini benar-benar saya sudah menggunakannya sebanyak 5 kali dan benar-benar juga saya tidak bersihkan, tapi tetap memiliki traksi yang sangat bagus. Jadi bisa dibilang traksi LeBron 20 merupakan traksi LeBron terbaik sejauh ini.
Kemudian membahas yang kami tidak sukai. Untuk nomor pertama adalah dia hadir dengan tali yang agak licin dan sering lepas. Kemudian juga tebal sekali sehingga membuat lockdownnya mudah sekali mengendur. Di beberapa kasus sepatu ini bahkan mudah sekali terlepas. Bahkan LeBron James saja sudah mengalami kasus tersebut. Jadi memang kunciannya terutama karena faktor tali tersebut membuat lockdown dari LeBron 20 ini kurang maksimal. Yang kedua adalah harganya mahal. Pertama kali dia dirilis itu benar-benar membuat kami kaget karena walaupun bisa dibilang dia terlihat paling simpel ketimbang LeBron sebelumnya, namun harga jualnya jauh lebih mahal. Karena bisa diingat bahwa LeBron sebelumnya itu 2,7, 2,8, kemudian 2,9, sementara retail di Indonesia untuk LeBron 20 ini adalah 3,1 juta yang tentunya membuat Anda berpikir ulang ketika ingin membeli sepatu basket dengan harga sudah lebih dari 3 juta rupiah. Yang ketiga merupakan durability dari bahan atasnya. Nah, sepatu ini banyak yang sudah menggunakannya beberapa kali namun memiliki masalah bahan atasnya itu ternyata mudah sekali rusak. Dia itu agak belel, kemudian ada benang-benang yang terlihat keluar. Itulah masalah upper dari LeBron 20 yang tentunya membuat Anda kecewa karena sudah membeli sepatu dengan harga mahal namun durability bahan atasnya tidak terlalu baik. Ya, sudah 3 besar dan ini adalah nomor ketiga. Di sini ada Li-Ning Way of Wade 10. Nomor satu yang paling kami suka adalah sepatu ini memiliki bantalan yang lengkap. Anda ini benar-benar merasakan satu paket ketika Anda membutuhkan bantalan yang empuk, impact protectionnya bagus, kestabilannya bagus, kemudian dia tetap menghadirkan court feel yang juga lumayan oke. Bahkan bantalan boom ini juga agak bouncy, jadi benar-benar menawarkan bantalan yang lengkap. Buat Anda yang ingin sepatu bantalannya perfect, apalagi buat Anda yang sudah mengalami masalah terutama di bagian lutut, Wow 10 ini bikin Anda jauh lebih nyaman. Untuk nomor 2 adalah sepatu ini memiliki tampilan yang modern. Ingat kan kalau Wow 9 saja sudah memiliki tampilan outstanding, terutama yang versi Infinity. Sementara untuk Wow 10 ini juga bisa dibilang sangat modern tampilannya, sangat canggih, juga dilengkapi dengan fitur yang sangat keren. Dan tampilannya tidak membuat Anda terlihat kuno. Yang ketiga adalah stabilannya. Dia punya plat karbon yang lumayan penuh dari ujung sampai ujung lagi. Jadi dia walaupun sepatunya bisa untuk bermanuver, tapi tetap akan nyaman karena plat karbon tersebut membuat sepatunya jadi kaku. Penerapannya bahkan tidak membuat sepatu menjadi berat. Itulah keunggulan Way of Wade 10. Untuk yang tidak kami sukai, nah nomor 1 adalah sepatu ini tidak rilis di Indonesia. Sayang sekali belum ada Li-Ning di Indonesia, karena Li-Ning di Indonesia itu sayang sekali tidak ada Li-Ning basket di Indonesia, karena Li-Ning di Indonesia lebih fokus ke badminton. Sementara untuk sepatu-sepatu basketnya Anda mungkin akan sulit mendapatkannya dan harus rela menunggunya untuk melakukan pre-order. Kemudian yang kedua yang kami tidak sukai adalah Li-Ning itu harganya mahal. Nah, waktu itu kami sempat langsung melihatnya kalau di store sendiri retailnya itu bahkan beberapa lebih mahal ketimbang sepatu dari Jordan Brand. Dan tentu Anda harus berpikir ulang, terutama buat Anda yang kurang percaya dengan brand Cina. Pasti Anda berpikir lagi ketika harus mengeluarkan kocek 2-4 juta untuk membeli sepatu Li-Ning tersebut. Yang ketiga, sepatu ini juga minim padding. Nah, kalau Anda membeli sepatu mahal, Anda tentu mengharapkan sepatu ini benar-benar comfort seperti Anda duduk di sedan mewah misalnya. Sementara kalau Way of Wade 10 ini agak sepatu tempur sih. Jadi dia tidak membuat Anda terlena dengan kenyamanannya, tapi dia bisa agresif untuk menunjang gerakan Anda. Dan urutan kedua ada Curry 10. Keunggulan pertama yang saya suka dari Curry adalah sepatunya sangat ringan. Buat saya yang sangat mengandalkan kecepatan untuk lari-larian, sepatu ini sangat memudahkan saya. Dan tentu itu juga beberapa hal yang Anda cari ketika Anda juga pemain yang mengandalkan kecepatan. Untuk yang kedua adalah sepatu ini memiliki kestabilan yang lebih baik jika Anda bandingkan dengan Curry 8 ataupun Curry 9. Dia memiliki beberapa penunjang ataupun plastik yang lebih memproteksi kaki Anda. Ketika Anda lompat kemudian mendarat, dia terasa lebih stabil ketimbang Curry sebelumnya.
Nomor 3, semenjak Curry Brand hadir, kemudian dia juga merilis Curry 8 untuk seri pertamanya, sepatu ini selalu nyaman. Dan kenyamanan tersebut tentu dihadirkan oleh bahan atasnya yang tipis namun juga kuat. Itu juga yang membuat Curry banyak dipercaya banyak atlet dan dia juga sangat menunjang untuk semua gaya bermain. Untuk dislike yang pertama, saya kurang menyukai dengan minimnya peningkatan. Sejak Curry Brand hadir, kemudian Curry 8 dirilis, itu menggunakan teknologi bantalan flow. Kemudian 9 juga, dan ternyata 10 juga. Bahkan warnanya saja belum berganti dari seri ke-8. Hanya ada beberapa warna yang sedikit diubah, seperti di Curry 4 Floatro, dan itu juga tetap warna terang. Itulah yang membuat saya merasa kalau Curry kedepannya harus mendapatkan improvement yang lebih masif. Yang kedua adalah flow membosankan. Sejak Curry 8 sampai Curry 10 itu benar-benar rasanya sama. Dan saya juga kurang menyukai karena dia tidak terlalu bouncy. Hanya dia menawarkan redaman yang lumayan oke. Bahkan beberapa kali penggunaan baru membuat sepatu ini lebih nyaman lagi. Saat awal penggunaan mungkin Anda akan merasa telapak Anda terasa panas. Dan itu adalah kekurangan dari Curry 10. Yang ketiga, sepatu ini memiliki harga yang cukup mahal. Retail di Indonesia dia menembus 2,7 juta lebih, sementara dengan tampilan yang cukup standar, bahan yang juga tidak terlalu banyak, kayaknya sepatu ini bisa dikategorikan sebagai salah satu sepatu overpriced. Ya, untuk urutan nomor 1, ini adalah sepatu yang akan disukai semua banyak orang. Mungkin nilainya bukan yang tertinggi di channel Head to Shoes Indonesia, tapi bisa dibilang dengan harga segitu, Anda sudah bisa mendapatkan sepatu yang proper, sepatu yang tampilannya juga keren, kemudian juga termasuk sepatu yang tidak memiliki komplain banyak dari para penggunanya. Nah, ini adalah Nike Kyrie Low 5. Yang pertama, sepatu ini tergolong gesit. Nah, buat Anda yang suka lari-larian, Anda bermainnya cepat, Nike Kyrie Low 5 ini mungkin bisa menjadi alat tempur Anda yang sesuai. Nah, sepatu ini juga bobotnya cukup ringan, jadi sangat memudahkan Anda untuk bermain cepat. Apalagi dia juga memiliki traksi yang berdecit, tentu membuat Anda semakin senang ketika bermain menggunakan sepatu ini. Yang kedua, Nike Kyrie selalu menawarkan traksi yang memiliki durability cukup bagus, apalagi di beberapa colorway yang hadir di Indonesia. Dia juga dilengkapi dengan outsole XDR yang tentunya akan membuat umur pakai traksi tersebut lebih tahan lama. Nah, untuk Kyrie ini benar-benar cocok digunakan indoor maupun outdoor. Anda tinggal membeli satu sepatu ini, maka Anda sudah aman untuk bermain di indoor maupun outdoor. Untuk nomor 3 adalah harganya cukup terjangkau, masih di bawah 2 juta rupiah untuk harga retailnya. Sementara dengan harga tersebut banyak pilihan warna menarik. Anda ingat kalau Nike Kyrie itu selalu tampil dengan warna-warna yang colorful, yang tentunya ketika Anda lihat di lapangan itu akan membuat Anda lebih keren 2 kali lipat. Untuk yang kami tidak sukai, yang pertama adalah sepatu ini memiliki ankle support yang kurang bagus. Bahkan ketika Anda menggunakan kaos kaki yang tipis atau licin, dia ada beberapa kali rasaan slip ketika Anda bermanuver, terutama di bagian tumit ataupun pergelangan Anda. Sementara untuk menyingkapinya, Anda sebaiknya memilih Nike Kyrie 8. Namun karena belum rilis di Indonesia, jadi Nike Kyrie 8 itu Anda mendapatkannya lebih effort lagi ketimbang membeli Nike Kyrie Low 5. Kedua, masalah utama dari Nike Kyrie biasanya adalah insole-nya mudah sekali tipis. Nah, ini juga masih terjadi di Kyrie Low 5. Ketika Anda sudah menggunakan sepatu ini tempur, sepanjang Anda bermain basket Anda menggunakan sepatu ini terus, maka semakin menipis dan itu akan membuat impact protection-nya jadi semakin memburuk seiring penggunaan. Yang ketiga, ini adalah hal yang perlu Anda ingat. Kalau Kyrie Irving sudah putus kontrak dengan Nike, yang artinya Kyrie Low 5 ataupun Nike Kyrie 8 seperti yang ini, sudah tidak akan dirilis seri selanjutnya. Jadi inilah yang membuat Anda mungkin harus memilikinya ketika Anda fans Kyrie. Tapi itu juga jadi masalahnya karena tentu akan berpotensi harganya digoreng oleh para reseller. Ya, jadi itulah juaranya. Itu adalah versi kami. Mungkin juga berbeda dengan versi Anda karena kami lebih mementingkan kalau sepatu ini lebih akan nyaman untuk semua orang yang bermain basket. Oke, jadi itulah 10 sepatu terbaik ataupun best of the best di 2022. Kalau Anda
Kira-kira 10 sepatu terbaik versi Anda itu apa aja? Anda bisa tulis di kolom komentar. Nanti yang pilihannya menarik dengan alasan terbaik akan kami kirimkan merchandise dari Headshus seperti ini. Ya, terima kasih Anda sudah menonton dan jika berkenan Anda bisa share video ini ke teman-teman kalian. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshus.id dan headshus.store. Sampai jumpa di tahun 2023. Selamat berlibur.